bagus diterima sama Allah. Belajarlah memuji Bapa. Learn to praise and worship Him. Oke, nggak perlu bisa main musik, style Spotify or whatever, itu pun jadi. Tapi belajarlah untuk menyebut dan menyebut Dia sebagai Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, itu adalah cetusan mengelukan. Itu doa kayak gitu nggak pernah salah. Father, you are good. Bapak, kau sungguh baik dan sebagainya. Kata-kata gitu, kalimat seperti itu enggak pernah salah. Enggak bisa salah punya. Yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, jangan doakan kerajaanmu, bahkan keluargamu atau pekerjaanmu. Doakan kerajaanmu. Nah, Bapak enggak mau kita anak-anaknya tinggal di dunia ini dimanapun juga, Indonesia, Amerika, di kontinen atau di benua manapun juga, jangan sampai ada rasa nyaman yang salah di hati. Bapak itu memberi kita misi, kalau enggak, mendingan sekarang sudah mati. Di sorga jauh lebih indah, lebih bagus. Kok kita masih hidup di dunia, peduli amat Indonesia atau Amerika. Kalau kita masih hidup di dunia, berarti masih ada purpose yang belum selesai. Dan purpose-nya pasti bukan happy, karena happy itu di sorga lebih. Kaya di sorga, ngengat enggak memakannya. Keluarga, supaya keluarga bisa pisah sebentar di sini, di sorga nanti. Hubungan kita itu jauh lebih indah. Ada orang banyak yang takut sekali kalau suami istri, nanti di sorga dikatakan mereka tidak kawin mengawinkan, itu bukan gitu maksudnya. Nanti di situ nanti kamu masih kenal aku enggak? Ada dua macam kan, yang pernikahannya enggak cepat. Tapi yang bahagia malah maunya lambat-lambat, nanti kalau sudah waktunya rasanya enggak tega. Enggak lah. Enggak kawin mengawinkan itu gini loh, maksudnya Anda kan memperoleh istri Anda memperoleh Anda, nanti akan kenal di situ itu dan sangat dekat tanpa sifat buruknya. Mana yang lebih indah, di sini atau di sana? Di sanalah. Tidak kawin mengawinkan itu tindakan persetubuhan. Hal itu enggak masalah. Tetapi keindahan hubungan itu lebih menjadi-jadi. Jadi kalau Anda di bumi ini hanya for your family, you're the poorest person in the world if you don't live for His kingdom, for a higher purpose. You're the poorest person in the world. Ngapain sih? Aku di Amerika ini aku kerja keras supaya apa? Supaya anak aku pintar segalanya. Kalau memang Tuhan mau keindahan paling abadi buat your family, sekarang semua udah dipanggil Tuhan masuk ke sorga. Mati semua. Karena itu jangan pernah kita mendoakan apa-apa pun dulu setiap hari. Makanya pentingnya bergabung dengan gereja, pentingnya punya misi lebih tinggi. Pentingnya terlibat dalam pekabaran Injil secara langsung maupun tidak langsung adalah ini. Setelah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang kedua tulis ini, mendoakan pekerjaan Tuhan. You ought to pray for the Lord's work, not your work, not your money, not your children's future, not your family's happiness. No. The church's mission. If you lack that first atau bagian kedua daripada doa Bapak kami, terpotong punah di hidupmu. How can you continue? Gak bisa kan? Opanya Jeffrey, seorang profesor dokter anak sekarang sudah retire, udah 80 berapa? 87 now, right? Opa Erwin. Oh, he's been my long time partner in the field of mission with the Lord, though he did not go anywhere, karena dia harus praktek terus. Anak kecil, bahkan datang ke gereja aja challenging, ditelepon langsung ke ICU, apa anak kecil yang lahirnya gimana, yang mau mati, yang dying, yang sekarat, baby, mana bisa tunggu. Tapi puji Tuhan puluhan tahun di gereja kami tidak pernah diganggu pas Sunday service. Dan di ruang prakteknya itu selalu ada warta, dulu zaman masih paper, bukan paperless. Itu ada pokok-pokok doa, beliau selalu mendoakan. Beliau sendiri tidak bisa saya angkat sebagai CG lah, whatever, kan tidak bisa. Profesinya tidak memungkinkan. But he's always part of the CG. Rumahnya dibuka untuk kebaktian daripada cell group di tengah minggu. Tapi saya tahu he's one of my very faithful prayer partners. Every day he prays for our church. What are you thinking of every day, by the way, selama di LA? What do you think of? Today I want to go to Sanctuary City.
Oh, I want to go to Santa Monica. Pikirannya kemana? Either you are surviving ngos-ngosan, atau kita have fun. Where are you in between? Sayang, without this you cannot continue with the Father. That's it. Dan tidak bisa ketemu. Nah baru kemudian, yang berikutnya, ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 11-12 tulis ini. Mendoakan kebutuhan. Next comes your needs. Doakan kebutuhanmu. Kebutuhan kita itu ada kebutuhan emosi, ada kebutuhan spiritual, ada juga kebutuhan jasmani, materi. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kasih aku rezeki, boleh nggak? Boleh. Setelah kita mendoakan pekerjaan Tuhan secara teratur, dan doakan kebutuhan keluargamu atau kebutuhanmu. Doakan itu. Kalau nggak gitu dari mana arti ayat, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Baru setelah itu segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Minta sama Tuhan, makanan. Tapi nggak hanya makanan, ayat 12 juga pengampunan. Karena ada orang tertentu butuh penerimaan. Butuh perasaan bebas dari guilty feeling. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Doakan kebutuhanmu. Then start praying for your needs. Saya nggak berkata pray for your problems loh ya. Sedia payung sebelum hujan. Orang yang ada problem baru doa. Orang gitu itu rangsangannya salah. Dia biasanya setelah hujan dia cari payung. Tapi kita anak-anak Tuhan yang dimuridkan oleh Kristus harusnya sedia payung sebelum hujan. Doakan kebutuhan dulu. Nanti pergumulan di ayat berikutnya. Doain kebutuhan dulu. Lebih baik Anda doakan kebutuhan Anda, visi kerja Anda dan sebagainya, sebelum tiba masalah. Tapi ya nggak apa-apa, kalau sudah dalam masalah, Tuhan tetap buka ICU atau UGD-nya, unit gawat darurat. Jadi doakan dulu kebutuhan. Lalu di ayat berikutnya ayat 13a, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang nomor 4, tulis itu, mendoakan pergumulan alias persoalan. Then you pray for your struggles after that. Nah kesalahan orang adalah masuk waktu dia berdoa, langsung doain masalahnya. Nah kalau hati bermasalah langsung doa masalah, biasanya nggak bisa keluar dari masalah, paham maksud saya? Apa masalahnya? Di sini masalahnya. Karena dia penuh dengan masalah, dia nggak bisa lihat Tuhan. Saya selalu memulai dengan memuji Tuhan dulu, bukan berarti itu tatanan yang harus saya lalui, enggak. Saya bisa aja nangis di hadirat Tuhan, mengeluh ya bisa, tetapi jangan lupa, kebanyakan orang itu hanya berdoa ketika ditimpa masalah. Banyak orang Kristen itu gitu sifatnya, dan itu kurang bagus. Nah Alkitab mengajarkan di nomor 4 ini mendoakan pergumulan kita, then talk to him about your problems. Ya, sometimes 3 dan 4 digabung jadi satu. Langsung ngomong soal persoalan, karena memang tidak ada kebutuhan. Kebutuhannya ya sudah sekarang itu keluar dari masalah, it's okay. Yang terakhir, dengan ini saya selesai lalu saya jawab pertanyaan Anda. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan kuat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Yang terakhir, selalu diakhiri dengan kembali ke Bapa, mengaminkan bahwa Bapa sanggup menjawab semua yang di atas. Jangan meninggalkan ruang doamu atau gereja tanpa sebuah cut off before and after. Setelah Anda berdoa, Anda berkata, ini cetusan iman. Always and everything in faith to begin by faith. Paham? Harus selalu mengakhiri sesuatu dengan iman sebelum Anda memulai dengan iman. Itulah sebabnya di gereja itu bukan liturgi semata-mata, doa berkat sebelum pulang. Itu contohnya kenapa? Supaya ada cut off orang sebelum dan sesudah datang, before and after waktu ke gereja. Supaya mereka pulang itu, dia send by faith. Mereka diutus pulang kembali dengan iman. Saya nggak pernah meninggalkan ruang doa saya tanpa sebuah faith yang saya cetuskan sebelum keluar dari ruang doa saya. Dan cetusannya Tuhan Yesus yang ajarkan di sini adalah karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata amin di situ artinya it will happen. Luar biasa ya. Itu artinya amin. Amin itu artinya ya dan amin. Amin itu artinya it shall be so. There we go. Luar biasa. Dia nggak menunggu sampai melihat dulu apa yang akan terjadi. Dia amini di akhir doanya. Oke? Selesai. Dengan itu, coba kita ulang lagi. 5 prioritas dalam berdoa itu apa aja supaya kita bisa inline. 1, dimulai dengan memuji Bapa. 2, mendoakan pekerjaan Tuhan dulu. 3,
mendoakan kebutuhan sendiri. 4, mendoakan pergumulan sehari-hari. 5, mengaminkan bahwa Bapa sanggup menjawab semua doa kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Anda diberkati? Yes, praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Saya langsung baca aja untuk inikan waktu. Pertanyaannya di mana? Kasih saya di HP-nya bisa. Pinjam sini Matthew. Oke. Nomor 1, apa makanan favorit Ko Philip? Oh ya? Nah, just kidding. Nomor 1, bagaimana kita tahu apa tujuan hidup kita yang sesuai dengan rencana Tuhan? Rencana Tuhan yang dimaksudkan di sini nomor 1 mungkin adalah sesuatu yang misteri. Apakah itu jodohku atau bukan? Atau ini pekerjaan yang Tuhan kasih atau bukan ya? Atau aku harus nunggu lagi? Atau ini waktunya aku lepas rumah ini, jual atau beli? Nah, yang kayak gitu memang ditelusuri. Tapi ada sesuatu yang lebih simpel dari rencana Tuhan, mau tahu apa? Kehendak Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip kok tahu suara papanya? Saya sama papa saya, contohnya ya, atau saya sama istri saya. Istri saya nggak usah lo, belum sampai lo. Saya sudah tahu, ini istriku. Sudah tahu. Why? Coba jelaskan suaranya, nggak bisa. Suaranya wanita. Suara wanita di sini ya wanita. Apa? Nggak bisa saya jelaskan. Kalau Anda bergaul cukup lama, menyatu, lama-lama tahu. Rencana Tuhan juga sama, you know that you know that you know. Suatu hari ada insting aja. Bukan karena Anda dapat itu pelajaran teorinya di mana, manualnya. Anda lihat, Anda tahu, this is God's will, this is not. Meskipun Anda sendiri masih setengah meraba, karena itu bukan masalah benar atau salah. Di dalam Alkitab, tidak tertulis ya kan. Contohnya, aku pindah LA ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan atau bukan. Anda tahu ya tahu gitu aja. Tapi kehendak Tuhan itu yang menjadi tempat latihan. Karena waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita itu bergaul lama. Sehingga seperti suami istri nanti, kita akan mengerti apa yang jadi rencananya. Kehendak Tuhan apa? Tuhan suruh kita jaga kekudusan. Lakukan itu enggak? Tuhan suruh kita bersyukur, Tuhan suruh kita komitmen, Tuhan suruh kita merenungkan firman. Simple kan? Waktu saya mungkin lagi benci satu orang, Tuhan suruh saya ngampuni. Padahal itu enggak ada hubungannya sama bisnis saya. Itu urusannya urusan personal. Tapi Tuhan suruh, aneh ya, kadang-kadang kita doa, Tuhan, apa rencanamu untuk bisnisku? Tuhan berkata, ampuni saudaramu. Apa hubungannya? Kalau Anda lulus di arena kehendak, dengan gampang Anda akan bisa menemukan rencana. Saya enggak sama istri saya bisa paham suaranya atau sebaliknya, itu bukan karena saya rekam suaranya, saya pelajari secara ilmu. Saya pelajari secara rasional atau saya pelajari secara saintifik. Enggak tuh. Saya bergaul aja, bergaul sama Tuhan itulah melakukan kehendaknya. Jadi jangan remehkan, kadang-kadang Anda datang minta sama Tuhan mujizat. Tuhan kasih tahu Anda kehendaknya yang belum Anda lakukan. Selama ini Anda ampuni itu setengah-setengah. Tuhan suruh kita ampuni dengan lapang dada. You do that, God's plan. Paham ya? Nah, itu dia. Bagaimana cara supaya kita bisa selalu komitmen untuk saat teduh? You feel or don't feel like it, kita tetap saat teduh bukan karena harus, kita saat teduh karena butuh. Pernah enggak Anda merasa enggak kepingin makan? Mungkin lagi pikirannya sibuk apa, tetap usahakan makan loh, saya sarankan. Saya itu repotnya gini loh, kalau pada waktu saya liburan gitu ya, sebenarnya di Amerika kali ini enggak liburan doang, ada banyak pelayanan dan urusan. Tapi saya di sini di Amerika sekarang ini berapa lama ini, terus terang saya naik berapa kilo. Karena kalau kita nggak ngelakukan apa-apa lebih enteng dari biasanya, pikirannya mau makan terus. Dan makanan di sini mengerikan loh. Excuse me, appetizer.